Hukum acara perdata latihan 7. 1. Tanggapan tergugat terhadap replik penggugat disebut dengan A. Perlawanan, B. Duplik, C. Jawaban, D. Kesimpulan. 2. Hak tergugat untuk mengajukan gugat balik di dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah gugatan. A. Pembalasan, B. Perlawanan, C. Baru, D. Rekonvensi. 3. Diperkenankannya gugatan balik rekonvensi dalam perkara perdata berarti A. Menghemat ongkos perkara, B. Mempermudah prosedur pemeriksaan, C. Menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, D. A, B dan C benar. 4. Dalam suatu gugatan rekonvensi dilarang atau tidak diperbolehkan mengajukan gugatan kepada A. Penggugat, B. Para penggugat, C. Penggugat, D. Sesama tergugat. 5. Alasan tidak diperbolehkannya gugatan balik terhadap sesama tergugat adalah A. Gugatan balik hanya ditujukan kepada penggugat asal, B. Gugatan balik menambah rumitnya perkara, C. Gugatan balik hanya untuk kepentingan penggugat asal, D. A dan C benar. 6. Kesempatan tergugat untuk mengajukan gugatan balik rekonvensi adalah pada saat mengajukan A. Jawaban, B. Duplik, C. Replik, D. Pembuktian. 7. Yang bukan merupakan manfaat atau kegunaan dari gugatan balik adalah A. Menghemat ongkos perkara, B. Mempermudah prosedur berperkara, C. Menghindarkan putusan-putusan yang bertentangan, D. Membuat perkara menjadi rumit. 8. Gugatan balik rekonvensi diatur dalam A. Pasal 118 Hir, B. Pasal 130 Hir, C. Pasal 132A dan Pasal 132B Hir, D. Pasal 224 Hir. 9. Gugatan balik rekonvensi selain diajukan pada saat memberikan jawaban dapat juga diajukan dengan A. Cara lisan, B. Melalui email, C. Facebook, D. iPad. 10. Hakim harus mendengar para pihak yang berperkara secara seimbang dikenal dengan istilah A. Goodwill, B. Good fight, C. Audi et alteram partem, D. Pacta sunt servanda. 11. Jawaban tergugat terdiri dari dua macam, yaitu jawaban tidak langsung mengenai pokok perkara dan jawaban langsung terhadap pokok perkara. Jawaban tidak langsung terhadap pokok perkara disebut A. Kompetensi, B. Audiensi, C. Somasi, D. Eksepsi.
12. Tergugat atau kuasa hukumnya dapat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan kompetensi relatif pengadilan yang memeriksa perkara gugatan pada saat a. Saat mengajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. B. Saat mengajukan kasasi. C. Kapan saja. D. Mengajukan jawaban. 13. Dalam hal hakim mengabulkan eksepsi dari tergugat mengenai kompetensi relatif, maka a. Eksepsi diputus bersama-sama dengan pokok perkara. B. Tergantung kepada majelis hakim. C. Cukup dibuat dalam berita acara. D. Hakim mengeluarkan putusan sela yang menyatakan pengadilan negeri bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara. 14. Eksepsi absolut hanya dapat diajukan a. Kapan saja, selama masih berlangsung pemeriksaan perkara. B. Pada saat mengajukan jawaban. C. Dapat diajukan pada saat pemeriksaan banding atau kasasi. D. Tidak ada pengaturan. 15. Jawaban tergugat dapat berupa bantahan atau penyangkalan dan dapat juga berupa a. Pengakuan. B. Penolakan. C. Pengingkaran. D. A, B dan C salah. 16. Apabila jawaban tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga jika gugatan penggugat dikabulkan, tergugat masih berhak mengajukan bantahan dalam a. Perlawanan. B. Banding. C. Kasasi. D. Peninjauan kembali. 17. Mengenai tangkisan eksepsi, HIR mengenal dua macam eksepsi, yaitu a. Eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut. B. Eksepsi gugatan kabur. C. Eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif. D. A dan C benar. 18. Eksepsi mengenai kekuasaan relatif harus diajukan pada saat sebelum tergugat. A. Mengajukan saksi. B. Mengajukan bukti. C. Mengajukan duplik. D. Menjawab pokok perkara. 19. Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan gugatan belum dapat dikabulkan. Contohnya a. Penggugat telah meninggal dunia. B. Tergugat telah meninggal dunia. C. Terjadi tsunami. D. Penggugat telah menyetujui penundaan pembayaran. 20. Eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, misalnya karena a. Gugatan telah lampau waktu. B. Utang belum dibayar lunas. C. Utang telah dibayar lunas. D. A dan C benar.